Halo Bu Nora dan teman-teman, kami dari kelompok J akan mempresentasikan subbab 10.7 yaitu Relative Economic Models. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dalam subbab ini, teori matriks akan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara harga, output, dan kebutuhan dalam sistem ekonomi. Akan dibahas dua model sederhana dari Wassily-Leontief, yaitu yang pertama adalah model Leontief tertutup dalam bentuk contoh soal. 3 orang pemilik rumah, tukang kayu, listrik, dan pipa sepakat saling bekerja selama 10 hari dengan jadwal berikut. Mereka sepakat untuk saling membayar per hari, bahkan saat mereka bekerja di rumah sendiri, dan mereka sepakat untuk mengatur pembayaran yang rata. Kita akan set 3 variabel ini, dan untuk mencapai keseimbangan, maka total pengeluaran harus sama dengan total pemasukan. Kemudian akan diperoleh SPL dari tabel sebelumnya. Sebagai contoh, 2P1 plus P2 plus 6P3 adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh tukang kayu yang harus setara dengan 10 kali upah hariannya. Kita ubah menjadi SPL homogen, kita ubah ke dalam bentuk matriks, lakukan OB, dan akan diperoleh P1, P2, P3 sebagai berikut dengan S sebagai parameter yang bisa disesuaikan. Tadi adalah contoh soal menggunakan model relatif tertutup, di mana dalam persamaan augmented matriksnya, tiap kolom menghasilkan jumlah yang sama yang menunjukkan bahwa output terdistribusi merata. Dalam model yang lebih umum lagi, kita memiliki sistem ekonomi yang terdiri atas K industri berhingga, dan dalam jangka waktu yang tetap, tiap industri tersebut memproduksi output. Permasalahan yang kita hadapi adalah menentukan harga yang sesuai dengan K output sehingga total pengeluaran sama dengan total pemasukan. Berikut adalah langkahnya. Untuk jangka waktu yang tetap, misalkan kita set 2 variabel ini. Kemudian untuk indeksnya, sesuai definisi kita peroleh sebagai berikut, dan dengan kuantitas tersebut kita bentuk vektor harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Reni Jevina. Sini matriks pertukaran atau matriks input-outputnya berbentuk seperti ini, di mana di kondisi 3 tadi menyatakan bahwa semua kolom matriks pertukaran jumlah entry-nya sama 1. Seperti pada contoh, agar total pengeluaran dalam suatu industri itu sama dengan total pendapatan, maka persamaan matriksnya harus memenuhi persamaan berikut, di mana persamaan 3 adalah sistem linear homogen untuk vektor harga P yang memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan matriks identitas dikurang dengan matriks E adalah 0. Di teorema 10.7.1 berbunyi, jika E adalah matriks pertukaran, maka E kali vektor P sama dengan vektor P selalu memiliki solusi non-trivial vektor P dengan entry positif. Contohnya, apabila diberikan pada soal matriks E seperti ini, maka untuk identitas dikurang E kali vektor P sama vektor 0, seperti ini. Lalu akan dilakukan OBE untuk mencari suatu solusi dari vektor P tersebut. Setelah dilakukan OBE, diperoleh persamaan P1 sama dengan 0, dan misalkan P2 sama dengan S, maka vektor P sama dengan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Halo semuanya, saya akan melanjutkan materi. Saya Rian Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan model Leontief terbuka. Model Leontief terbuka adalah model yang biasa digunakan untuk menganalisis input dan output dalam suatu sistem ekonomi. Tepatnya dalam periode waktu tertentu kita dapat memisalkan XI, DI, dan CI kali J. Seperti ini. Dengan pemisalan tersebut, kita dapat mendefinisikan production factor, demand factor, dan consumption matrix. Lalu dengan sifatnya, kita dapat membuktikan kalau X itu lebih besar sama dengan 0, D itu lebih besar sama dengan 0, dan matriks C itu lebih besar sama dengan 0. Dari definisi matriks CI kali J dan XJ dapat disimpulkan bahwa CI1 dikali X1 ditambah CI2 dikali X2 sampai CIK dikali XK. Itu adalah nilai output dari industri KI yang dibutuhkan oleh semua industri untuk menghasilkan output yang telah ditentukan oleh vektor produksi X. Nilai permintaan luar untuk output industri KI adalah masuknya KI vektor permintaan. Akibatnya kita mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, berikut merupakan contoh soal. Berikut
Jawabannya. Pertama, kita dapat memisalkan kalau X1 itu nilai dari semua total output batu bara, lalu X2 itu nilai dari semua output pembangkit listrik tenaga tanaman, dan X3 itu merupakan nilai dari semua output rel kereta api. Dari informasi yang kita dapatkan dari soal, kita dapatkan matriks konsumsi seperti ini. Dengan persamaan linear di atas, kita dapatkan persamaan seperti ini, dan di sebelah kiri ini merupakan matriks koefisien yang invertible, lalu kita mendapatkan solusinya sebagai berikut. Berikut contoh jawaban dari contoh 5. Dengan demikian, kita mendapatkan output sebagai berikut. Terima kasih. Dari persamaan keempat ini, jika matriks identitas dikurangi matriks konsumsi dapat dibalik atau invertible, maka akan dapat persamaan 5, yang dapat ditulis sebagai berikut ini. Jika matriks identitas dikurangi inverse dari matriks identitas dikurangi matriks konsumsi memiliki entry non-negatif, maka dapat dipastikan bahwa untuk semua vektor demand yang nilainya lebih atau sama dengan dari 0, vektor produksi pada persamaan kelima ini memiliki solusi unik non-negatif. Dengan ini didapat definisi 1, yaitu matriks konsumsi C dikatakan produktif jika inverse dari matriks identitas dikurangi matriks konsumsi C ada dan nilainya lebih atau sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema 10.7.3 yang mengatakan bahwa matriks konsumsi C dikatakan produktif jika dan hanya jika ada beberapa vektor produksi X yang lebih dari 0, sehingga X, nilai vektor produksi X lebih dari matriks konsumsi C dikalikan vektor produksi. Dari teorema tadi didapat dua korelari. Yang pertama adalah matriks konsumsi dikatakan produktif jika jumlah masing-masing baris kurang dari 1. Dan matriks konsumsi dikatakan produktif jika jumlah masing-masing kolom kurang dari 1. Selanjutnya ada contoh yang menggunakan korelari yang kedua tadi. Matriks konsumsi ini diambil dari contoh kelima. Jumlah kolomnya yang pertama itu 0,5, jumlah kolom yang kedua 0,75, dan jumlah kolom yang ketiga itu 0,65. Dari ketiga kolom itu, semua hasilnya kurang dari 1, sehingga ketiga rumus yang ada di contoh 5 profitable. Berdasarkan korelari 10.7.5, matriks konsumsi C yang ini produktif. Hal ini juga dapat dilihat dari contoh 5, di mana inverse dari matriks identitas dikurangi matriks konsumsi C non-negatif. Selanjutnya ada contoh yang diambil dari buku Elementary Linear Algebra edisi ke-11 yang menggunakan teorema 10.7.3 dan kedua korelari tadi. Berdasarkan perhitungannya, dapat disimpulkan bahwa ketiga matriks itu produktif. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk subbab 10.7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.